Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dan dua sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang di bawah kaki-Mu pada pagi hari ini. Di hari yang baru ini Bapa, kami ucap syukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu Bapa. Kalau kami ada itu semua karena Engkau. Sebelum kami melangkah, kami mau diseluk dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun kehidupan kami Bapa, dan biarlah nama-Mu saja yang kami puji tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Keluaran 23 pasal yang ke-23 ayat 25. Dikatakan di situ, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan kita harus beribadah kepada Tuhan, dan dikatakan ada hasil dari ibadah itu adalah maka Ia akan memberkati roti makananmu dan minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu. Akhir-akhir ini sangat-sangat miris mendengarnya ketika ditanya kenapa tidak ke gereja. Oh, takut karena ada virus, takut ada virus yang sedang menyebar yang membuat takut. Tetapi ketika ketemu, tiba-tiba oh kok lagi ada di mall shopping, bertemu kepada teman, mungkin lagi reuni atau kumpul, bercanda, bergaul. Tetapi ketika dikatakan kenapa tidak datang beribadah, takut. Jadi kadangkala kita sebagai orang Kristen, kadangkala kita tidak mengaminkan firman Tuhan. Kadangkala kita tidak menjalankan firman Tuhan. Kadangkala kita yang memungkiri kekuatan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan ketika kita beribadah, kita tidak perlu ragu. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, Dia akan mencukupkan. Dikatakan roti dan air minum, Dia akan memberkati, dan penyakit dilalukan. Kadangkala kita bilang kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, tetapi kadangkala cuma sekedar di mulut saja, tetapi tindakannya tidak ada. Sangat-sangat miris. Karena apa? Iman orang Kristen sekarang sedang digoyahkan. Dengan situasi kondisi, sadar atau tidak sadar, sudah digoyahkan, sehingga tidak lagi mau beribadah, sehingga masih berpikir-pikir, masih menimbang-menimbang, masih hitung-hitungan ketika ditanya kenapa tidak beribadah. Takut karena berkumpul, tetapi melakukan hal-hal yang lain kayaknya tidak takut. Mencari uang, kerja cari uang, apapun itu tidak takut. Agak-agak bingung. Kenapa bingung? Karena sudah dibutakan, sudah dibelokkan, sehingga tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Hatinya kita tidak berpaut lagi kepada Tuhan, sehingga ibadah itu kita sudah memungkiri kekuatan ibadah itu. Makanya kenapa kita tidak mengalaminya? Karena cara kita salah, cara kita keliru. Tapi di sini katakan, firman Tuhan katakan, ketika kita beribadah, datang dengan kesungguhan hati, datang dengan sepenuh hati, kita tidak perlu ragu, karena Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kita. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kita. Tuhan yang akan menjauhkan segala penyakit. Jadi tidak perlu ragu. Kenapa saya bilang kenapa tidak perlu ragu? Karena apa? Kadangkala ketakutan, keraguan itu membuat kita goyah iman kita. Padahal kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasanya itu dari dahulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Yang sering berubah adalah kita. Kita tidak setia karena situasi kondisi yang sedang dialami. Jangan takut. Mari kita tetap beribadah. Fokus kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Dia yang akan memberkati roti dan makananmu, dan Dia akan menjauhkan segala penyakit. Jadi tidak usah takut. Datang dengan ketulusan hati, datang dengan kesungguhan hati, dan mari kita akan menerima lawatan Tuhan. Kita akan menerima pemulihan daripada Tuhan. Kita akan menerima kesembuhan.
asal kita datang beribadah dengan kesungguhan hati. Puji nama Tuhan. Biarlah hati kita, kehidupan kita tetap mau beribadah kepada Tuhan, dan firman Tuhan itu akan digenapi, ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah, dan Tuhan itu tidak pernah berdusta. Mari kita tingkatkan ibadah kita lagi. Jangan kendor dengan situasi kondisi zaman yang terjadi. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami ucap syukur buat firman-Mu, dan biarlah kami tidak ragu lagi, kami tidak hitung-hitungan lagi ketika kami datang beribadah kepada Engkau. Karena kami tahu firman-Mu, Engkau yang akan memberkati roti dan makanan minuman kami, dan Engkau akan melalui segala penyakit. Dan kami tahu Bapa, mujizat menyata atas setiap kehidupan kami. Ajar kami kesungguhan hati kami, mau beribadah datang kepadamu dengan kesungguhan hati. Biarlah bebaskan dari hal-hal yang menyesatkan Bapak, pikiran hati kami, apapun itu Bapak yang ingin diganggu oleh kuasa kegelapan, sehingga kami tidak datang beribadah kepada Engkau. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Tapi biarlah Allah Roh Kudus yang beracara, roh kami dibaharui, pikiran kami dibaharui, agar kehidupan kami selalu mau datang beribadah kepada Engkau, bersekutu Bapak. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok kita akan ibadah 3 kali, pukul 7:30 pagi, 10:30, dan jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.